Mau ngambil ke arah mana yang lebih aman kah? Lunox, Kari, atau wow, Bruno? Bruno. Bisa sih. Bruno dengan penggunaan item yang ya hampir sama lah dengan retail ya. Husklaw Berserker, nextnya Melvic Gun, siapa tahu. Itu dia untuk pick yang dilakukan oleh tim Indonesia dan juga tim Malaysia nih. Jadi sama-sama bakal coba buat menangin di early game-nya ya. Mungkin itu sebabnya kita melihat ada Hilda, terus juga ada Khalid. Tapi kita bisa bilang ini kemungkinan besar Hildanya bakal Kesempatan terakhir untuk Indonesia bisa menyamakan keadaan terlebih dahulu dan memperlebar lagi kesempatan mereka bisa mendapatkan tiket ke Grand Final, karena kita akan melihat game yang kedua di semifinal 2 untuk ISF kali ini. Dan ini dia permainan agresif dari Keyboy yang membuat dari Sekis pun kali ini harus mundur dan merelakan purple buff-nya tidak diambil dan bahkan bakal cuma dipegangin lagi, dan Sekis ini banyak banget waktu yang terbuang, Om. ya itu yang kita bilang tadi ya, bagaimana mereka harus bisa memaksimalkan agar junglernya juga udah dipatahkan, dan early game yang sekarang sedang diusahakan oleh tim Indonesia agar Malaysia tidak melihat early game tersebut juga, membalaskan apa yang terjadi mungkin dari game yang pertama ya. Tapi Keyboy dengan low HP harus sedikit berhati-hati juga, jangan terlalu over aggression dan bahkan bisa terambil, karena sementara kita melihat levelnya bagus banget. Sekis masih di level 1 loh. Iya, masih wah, dan bahkan Keyboy nggak tumbang nih atas adanya pertukaran damage juga, dan itu dia dispersion rotation yang membuat dari Stormy agak sedikit harus terpukul mundur terlebih dahulu dan didorong lagi sepertinya kali ini dari segi orange buff yang udah mulai dibantu juga oleh Yums. Terjadi adanya penjagaan untuk Sekis dan Keyboy akan kembali mengganggu adanya pergerakan dari Sekis tersebut, tapi Keyboy udah langsung diblokade dengan adanya pergerakan dari Yums. Ya, akhirnya menginjak di level yang ketiga juga tadi buat Sekisnya. Tapi lihat, dia belum dapetin ancang-ancang sama sekali nih untuk bisa melakukan teamfight ya. Apalagi dengan buff yang terlambat sebenarnya yang bisa dapatkan oleh Sekis. Yap, ini gangguannya bukan cuma dari Keyboy ya. Luke-nya juga udah mulai menghampiri adanya pattern farming dari Sekis. Tertahan di level 3. Ini ngebuat dari Sekisnya pastinya akan semakin sulit untuk bisa mendapatkan farmingan, tapi Retribution berhasil dikeluarkan untuk bisa mensecure, tapi Keyboy kali ini bakal coba untuk dipunish. Flicker terpaksa harus dikeluarkan, tapi First Blood diamankan di tangan dari Gojes, membuat akhirnya 4 pemain yang tersisa dari tim Indonesia mereka gak gentar, mereka akan kembali langsung menuju ke arah setup ke arah Turtle. Oke, Retribution bagi Albert juga ya. Dan so far sih memang tekanan dari tim Indonesia ini berhasil untuk masuk, cuman ya itu tadi Keyboy yang harus tumbang. Cukup disayangkan karena di bawah menit yang kedua, apalagi masuk yang nyebrang ke wilayah musuh di bawah menit yang kedua, kita akan menerima extra damage juga. Aduh, itu dia satu buah kopian IMU dengan Raging Sandstorm akhirnya membuat dari Keyboy harus ter-take down untuk kedua kalinya. Stormy bermain sangat-sangat agresif kali ini, memberikan kembali adanya sedikit healing damage menuju ke arah seorang Sans, tapi burst damage balasan yang bisa disumbangkan oleh Sans lebih menyakitkan sekarang. Ya, dan lu kembali datang nih ya. Nyamperin di purple buff, udah selesai diambil, berarti orange buffnya juga akan siap, dan diversion. Yap, tapi kayaknya Sekis sadar sih ya. Ada serangan lagi dan membuat kali ini pun dari Yums berhasil untuk dieksekusi dengan adanya Raging Sandstorm dari Keyboy. 3 kali ini Sekis memang tahu ada orang, tapi apalah daya, backupan dari Yums gak cukup. Sementara kali ini dengan ada orange buff yang udah berhasil juga untuk dicuri oleh pemain-pemain dari tim Indonesia, membuat dari Sekis akan semakin terhambat lagi. Tapi udah mulai masuk dari Luke ya, dengan adanya satu buah Power of Whiteness, dan bahkan Luke masih bisa selamat dengan Vengeance yang telah diaktifkan. Wah, ini saling chaos fight sih dari early game-nya. Dan memang dari tim Indonesia lah yang memasakkan hal tersebut terjadi agar tidak ada early snowball yang bisa didapatkan oleh tim Malaysia. Dan Lolilnya yang berusaha untuk membantu juga, berarti ada sedikit Sans. Oke, Sekis benar-benar mentargetkan dirinya terhadap sosok dari mid laner yang tidak berdaya, dengan Purify pun tidak menyelamatkan dari Sans. Dikejar lagi, dan bahkan kali ini Lolel dari top lane memberikan kembali pressure terhadap cewek dengan memenangkan dari match up range-nya. Ya, War X untuk Albert yang sudah selesai, tapi lagi-lagi nih pencurian terjadi, pick off bagi tim Malaysia. Wow, terlalu dalam nggak mungkin, karena satu persatu mereka sudah mulai masuk ya ke wilayah dari tim Malaysia tanpa ada backupan di bagian belakang mereka nih, Yap, mereka mau coba untuk ganggu sebenarnya dari Keyboy-nya, tapi masalahnya damage dari Malaysia juga udah mulai kerasa, dan mereka merespon dengan tidak adanya yang sendirian lagi. Setup menuju ke arah Turtle masih dilakukan juga, diversion kali ini.
terdeteksi oleh pergerakan dari Loreal, tapi dengan adanya turtle bisa didapatkan oleh tim Indonesia. Gojes bakal coba untuk langsung di take down, tapi Glorious Path Away dan Revitalize yang membuat dari Gojes pun masih bisa bertahan atas banyaknya resource yang dikeluarkan oleh timnas Indonesia, sehingga tidak ada poin kill yang bisa ditabung lagi oleh mereka. Yap, dan jangan lupakan nih golnya nggak terlalu jauh loh, dan ada space untuk bisa farming buat Sekis di bottom lane. Plating gold ternyata diambil dengan Sekis untuk kompensasi bahwa dia kalah tadi di early game. Yap, wah ini hampir ya full plating tapi enggak. Hanya ada di setengah dari platingnya aja. Menginjak menit yang kelima juga udah nggak ada lagi balutan sinergi outer turret, tapi the way of the dragon dan bahkan mengincar ke arah seorang cewek. Masih ada heavy crossbow untuk langsung mengincar ke arah belakang, sehingga kali ini Loreal satu hit terakhir masih bisa bertahan, dan bahkan diversion play dari Sans yang membuat dari Loreal pun tidak bisa kemana-mana lagi. Bermain lagi dengan adanya Arcane Shadow Strike dari Stormy, adanya Raging Sandstorm tiruan yang membuat akhirnya pun dari Sans berhasil menjadi pertukaran nyawa 1 untuk 2, tapi Yums satu hit terakhir masih bisa selamat, tapi Albert ternyata gagal untuk bisa mengincar karena Stormy, tapi Keyboy masih hadir lagi dengan Desert Tornado, dan tidak akan ada lagi backupan yang dilakukan oleh teman-teman dari Indonesia karena Sekis pun udah mulai hadir, tapi Stormy hilang, dan bahkan Sekis berhasil men-shutdown kedua dari seorang Albert, tapi pertukaran kembali terjadi, double kill ditabung oleh cewek. Wow, benar-benar teamfight demi teamfight yang bisa dilakukan juga, dan Yums bermain dengan api tadi ya, low HP masih berusaha untuk nge-backupin, dan ternyata dialah yang memang harus tumbang juga, dan space bagi cewek untuk tetap bisa melakukan farming di area top lane. Sementara looknya ini selalu membayang-bayangi kehadiran dari mungkin antara Lolis atau Sekis ya, dimana tidak diberikan kedamaian untuk bisa farming tenang di jungle-nya dia sendiri. Yap, tidak ada kedamaian ya. Dia tadi dirusuh Gak ada terus, udah. tapi untuk tim Indonesia mereka masih mencoba untuk memberikan pressure lebih lagi dengan gold lead yang dipegang. Walaupun dari segi point kill sebenarnya masih bisa diimbangi, tapi objektif lainnya ini dikontrol penuh nih sama timnas Indonesia dengan turtle ketiga yang sudah muncul. Akankah ada perfect turtle untuk Albert? Karena Yums kali ini bakal coba untuk kembali mengganggu. Raging Sandstorm connect menuju ke seorang Yums kali ini yang terkena juga dengan adanya strafe yang disumbangkan oleh cewek, dan bahkan perfect turtle didapatkan oleh tim Indonesia. Diversion play kembali memberikan serangan kejut dengan Spear of Alpha yang langsung membuat dari Stormy pun tidak berkutik sama sekali, dan bahkan 3 pemain lainnya dari tim Malaysia mereka harus mundur terkena dengan ada duality dispersion rotation yang akhirnya tidak ada penjagaan yang bisa dilakukan menuju ke arah outer middle turret, sehingga mereka harus merelakan begitu saja, dan Keyboy akan mengincar lini belakang, sehingga kali ini pemain-pemain dari Malaysia mereka memilih untuk mundur dan disengage terlebih dahulu. Wah, ini dari tim Malaysia mau nafas juga lumayan sulit ya, karena selalu ada pemain-pemain dari tim Indonesia yang membayang-bayangin pemain mereka juga. Diversion kemana-mana, kelihatan longgar dikit ada Hilda, longgar dikit lagi diversion dipakai, dan tim fight di-initiate dari Albert yang masih 100% untuk KDA dia sementara waktu ya. Dan dari tim Malaysia mereka hanya akan bisa bertahan terlebih dahulu. Kalau melihat dari draft mereka juga untuk clear lane-nya sebenarnya agak cukup sulit nanti ya, karena hanya akan mengandalkan Stormy berarti untuk Shadow Strike yang bakal bisa diberikan. Oke. Dan ini Sans udah kembali dengan gila Sansnya juga ya, tapi the way of the dragon hanya membuat dari looknya terpukul mundur saja. Diversion play kembali terjadi, Raging Sandstorm Loreal yang menjadi targetnya, dan bahkan Stormy masih berkutik untuk mundur terlebih dahulu, tapi tidak dengan Loreal yang harus hilang untuk kedua kalinya. Ini ngebuat dari tim Indonesia mereka benar-benar memanfaatkan diversion play yang akhirnya membuat dari timnas Malaysia mereka terkejut dan mereka nggak siap atas serangan yang bisa dilakukan oleh pergerakan dari Sans. Ya, ini benar-benar diversion yang menentukan segalanya juga ya, karena nggak ada yang bisa menduga sama sekali di manakah pemain-pemain dari tim Indonesia berada, dan terjadi lagi bagaimana setup yang dilakukan oleh tim Indonesia memakan korban kembali. Yap, dan the way of the dragon dan Stormy berupaya untuk bisa memberikan dealing damage, tapi mega kill ternyata berhasil dia dapatkan oleh cewek, double kill menyisakan Loreal sendirian. Akankah menjadi wipe out karena inner turret pun sekarang yang akan menjadi target oleh timnas Indonesia, mengincar ke arah Lord, dan bahkan Loreal ini pun sudah mulai tertangkap lagi dengan adanya dispersion dan rotation, dan satu buah passive base turret di tengah pun sudah mulai di-trigger dan bahkan di bawah menit 9. Ya, ini sangat-sangat cepat sekali ya tempo yang dibawakan oleh tim Indonesia, tidak memberikan adanya kesempatan untuk bisa memukul balik juga bagi tim Malaysia sendiri. Diversion yang selalu dipakai setiap kali ready dari Sans, dan juga jelasnya ini ditemani dengan adanya Luke bersama dengan Keyboy yang selalu ngedeliver damage. Jadi dari early game, dari level 1 tadi sebenarnya strat yang dimainkan tim Indonesia berjalan sesuai dengan rencana mereka. Ganggu terus-terusan untuk purple buff, buat Sekisnya semiskin mungkin levelnya tekan
semaksimal mungkin Ul. Yap, dan itu maksimal banget yang dilakukan sama timnas Indonesia ya. Tentunya untuk ngebuat dari Sekisnya terpatahkan dari pola farmingnya, sehingga kali ini tertinggal level Spear of Alpha mencoba untuk mengincar ke arah seorang Sekis. Tapi ternyata belum ada point kill juga yang bisa diciptakan. Udah mulai merangsak masuk dengan adanya Lord yang kali ini bakal menghancurkan satu buah base turret di arah tengah. Defensif masih bisa dilakukan oleh timnas Malaysia. Lord pun harusnya masih bisa di-clear, tapi fokusnya menuju ke arah bottom lane terlebih dahulu untuk bisa menghancurkan kembali adanya base turret yang tertabung. Namun masalahnya masih ada sedikit pasif nih dari base turretnya, sehingga tidak akan bisa langsung ditabrak oleh pemain-pemain dari Indonesia. Ya, mungkin masih harus menunggu sedikit ya untuk bisa pecahin dulu nih buat protection dari shield base turret bagian bawah. Tapi bisa jadi juga bakal di-end langsung ya, karena udah sangat dekat dengan base milik dari tim Malaysia. Yap, dan bahkan kali ini dari defensif yang dilakukan sama tim Malaysia, mereka masih bisa bertahan. Dan ini diversionnya aktif banget dari tadi Om. Ini Suns bener-bener memainkan diversionnya dengan begitu maksimal. Ya pokoknya tiap ada diversion terbang semuanya ya. Tapi jangan sampai jadi double edged sword juga, karena kadang-kadang kita melihat ada satu miss moment ketika menggunakan diversion dan itu terpunish secara maksimal biasanya ya kalau ada Loinya juga. Masih dengan 77 second ya untuk next lord ya, tapi Suns punya Blood Wings. Terus juga ada Windtalker sekarang buat cewek, ini damage-nya maksimal banget tuh buat tim Indonesia loh. Ya tapi Kiboy sendirian masuk dengan Raging Centaur, bahkan flicker, tapi Loleala yang menjadi pertukaran jauh, walaupun in the end Kiboy pun harus ditumbangkan. Tapi pertukarannya tidak menjadi adil karena nggak ada hitter lagi yang bisa dimiliki oleh timnas Malaysia kali ini. Dengan adanya satu wave bakal coba tuh dihantarkan, tapi di detik 11 tadi 3 wave minion yang berjalan juga membuat akhirnya dari tim Indonesia mereka terpukul mundur, dan Stormy gak ada lagi tempat untuk kabur dengan Force of the Queen. Berhasil untuk bisa membuat dari Stormy pun dihilangkan. Iya, dan masih ada wave susulan di antara mid dan juga di top lane dari tim Indonesia. Mereka akan berusaha secepat mungkin untuk melakukan end terhadap game yang kedua, tapi sepertinya masih akan bisa ditahan loh dengan tim Malaysia loh. Tapi sepertinya enggak, karena Gojes pun berhasil untuk bisa di instant burst kali ini di tangan dari Suns-nya. Tapi dengan adanya kelima pemain yang siap dari tim Indonesia, mereka hanya berpuas dengan base turret saja di area bottom lane yang berhasil mereka hancurkan. Karena dalam 15 detik ke depan akan ada Lord in Hand yang segera muncul. Karena dari item ini gold lane-nya udah timpang banget Om. Bener, itu hampir full item ya. Buat si cewek, buat si Albert juga sama ya. Kayak item-item mereka sudah hampir jadi secara sepenuhnya juga. Tapi ya jangan sampai terlalu terburu-buru juga untuk masuk sih, karena tetap mereka harus bisa waspada jangan sampai ada efek comeback yang bisa dilakukan oleh tim Malaysia. Wah, ini look-nya juga udah agresif banget ya. Dia langsung memacul keberadaan dari Yums-nya yang typically dia bukan typical frontliner yang secara durability juga nggak terlalu yang tinggi, sehingga ya bisa banget kena poke terus-terusan oleh Kiboy, oleh look-nya juga yang notabene dia adalah seorang EXP dan roamer, tapi punya damage juga Om. Ya. Dan jangan lupakan dari tim Malaysia sebenarnya untuk damage mereka sih, damagernya itu kan single target ya. Dengan punya dua badan seperti Kiboy dan juga Luke akan jauh lebih mudah untuk bisa menerima atau memberikan menerima damage yang sudah dikeluarkan dengan Bruno juga. Tapi aku ngeliat tadi ada satu buah Melvic Gun. Oke, ini sudah cukup untuk Lolil akhirnya bisa make a comeback atau tetap akan ditabrak nih, karena Sang juga udah bersiap dengan dispersion dan juga duality effect dengan Loi. Tapi Yums bakal coba untuk mengincar kali ini belakang, tapi Godlike dibalaskan keadaannya, dan double kill diambil oleh cewek. Kali ini Sekis tersisa sendirian dan triple kill diambil oleh cewek dan membuat dari Indonesia menyamakan keadaan atas Malaysia. Yap, Indonesia akhirnya ya kita melihat bagaimana